Halo guys, sebelum kita simak penjelasan tentang merancang program Humas, kita bahas sedikit dulu nih tentang sejarah singkat lokasi kita saat ini. Lokasi ini bernama Benteng Oranye yang terletak di Kelurahan Kampung Makassar. Nah, pada tahun 1607, Cornelis Matelih membantu Sultan Ternate untuk mengusir bangsa Spanyol dari Ternate. Kemudian, ia mendapat izin dari Sultan untuk mendirikan benteng tersebut dan izin untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Selain bangunan benteng yang kita dapati saat ini, terdapat juga museum rempah-rempah dan instansi pemerintahan, yaitu Dinas Kebudayaan. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa itu hubungan masyarakat atau humas? Ya, humas atau hubungan masyarakat adalah proses komunikasi strategis yang digunakan oleh suatu pihak, individu, perusahaan, atau organisasi untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Saya Fitriani Dero dan Wiranto Muhammad, mahasiswa program studi sastra Indonesia dan selaku fasilitator akan membahas langkah-langkah merancang program Humas. Yuk simak penjelasannya. apa sih tujuan merancang program humas? Nah, tujuan dari merancang program Humas untuk mengelola berbagai aktivitas manajemen Humas tersebut yang diwujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui manajemen Humas yang dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan hasil dan sasarannya. Secara umum, pengertian dari perencanaan Humas yaitu terdiri dari semua bentuk kegiatan perencanaan, wujud rencana kerja, dan alasan dilakukannya perencanaan kerja Humas. Lalu apa saja langkah-langkah merancang program humas? Nah, langkah-langkahnya terbagi menjadi 5 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua perencanaan, yang ketiga pembiayaan, yang keempat pelaksanaan, dan yang kelima evaluasi. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, langkah pertama ini mencakup penyelidikan dan memantau pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan dan dipengaruhi oleh tindakan dan kebijakan organisasi. Pada dasarnya, ini adalah fungsi intelijen organisasi. Fungsi ini menyediakan dasar untuk semua langkah dalam proses pemecahan masalah dengan menentukan apa yang sedang terjadi saat ini, atau bisa disebut dengan analisis situasi. Langkah yang kedua yaitu perencanaan informasi yang dikumpulkan dalam langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan tentang program publik, strategi, tujuan, tindakan, dan komunikasi. Taktik dan sasaran langkah ini akan mempertimbangkan temuan dari langkah dalam membuat kebijakan dan program organisasi. Langkah kedua ini akan menjawab pertanyaan berdasarkan apa kita tahu tentang situasi dan apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita ubah dan apa yang harus kita katakan. Langkah ini disebut juga strategi. Langkah yang berikutnya yaitu pembiayaan. Pembiayaan jarang merupakan tugas satu orang. Setiap spesialis diminta untuk memperkirakan dan menentukan biaya variabel untuk mengimplementasikan rencana PR selama tahun anggaran depan. Nah, biaya variabel adalah biaya yang diasosiasikan dengan proyek dan aktivitas seperti printing, sewa fasilitas untuk acara khusus, biaya pembicara, fotografer, travel, dan entertainment. Nah, terdapat 3 pedoman yang bisa membantu dalam pembiayaan. Yang pertama yaitu ketahui biaya dari sesuatu yang akan Anda butuhkan. Yang kedua, komunikasikan anggaran dari segi berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil tertentu. Dan yang ketiga, gunakan kemampuan komputer Anda untuk mengelola program. Langkah yang keempat, pelaksanaan. Dalam hal ini harus terlebih dahulu mengomunikasikan pelaksanaan program sehingga mampu mempengaruhi sikap publiknya, yang mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Pertanyaannya dalam langkah ini adalah siapa yang harus melakukan dan menyampaikan dan kapan di mana.
Dan bagaimana caranya pada langkah ini bisa disebut dengan implementasi. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Langkah terakhir dalam proses ini adalah melakukan penilaian atas persiapan, implementasi, dan hasil dari program. Penyesuaian akan dilakukan sembari program diimplementasikan dan didasarkan pada evaluasi atas umpan balik tentang bagaimana program itu berhasil atau tidak. Program akan dilanjutkan atau dihentikan setelah menjawab pertanyaan. Bagaimana keadaan kita sekarang atau seberapa baik langkah yang kita lakukan. Pada langkah ini sering disebut dengan penilaian. Tentang merancang program humas, lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.